Kita semua pasti pernah dengar atau bahkan lihat sendiri ya, bantuan pemerintah kok rasanya kadang nggak nyampe ke orang yang benar-benar butuh. Atau, kenapa sih data di satu kementerian bisa beda sama kementerian lain? Nah, ternyata pemerintah punya jurus baru buat ngeberesin ini semua. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng satu instruksi presiden yang misinya gede banget, merapikan data kita semua supaya program pemerintah bisa jauh lebih tepat sasaran. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu masalah datanya yang kusut itu kayak apa. Terus, apa solusinya? Gimana cara kerjanya dan siapa aja yang dilibatkan? Dan yang paling penting nih, apa untungnya buat kita-kita, terutama yang tinggal di pedesaan? Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebenarnya masalah apa sih yang mau diselesaikan sama aturan baru ini? Mungkin ini masalah yang udah sering kita rasain dampaknya sehari-hari. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita semua di desa mungkin pernah lihat, ada tetangga yang kayaknya lebih butuh, malah nggak dapat bantuan. Atau malah sebaliknya. Kenapa ya hal kayak gini bisa kejadian terus-terusan? Jawabannya, ya ini dia biang keroknya. Data kita itu, berantakan banget. Tersebar di mana-mana, isinya beda-beda. Dan yang paling parah, nggak nyambung satu sama lain. Coba bayangin deh, tiap kementerian, tiap dinas punya daftarnya sendiri-sendiri. Jadinya ya kayak benang kusut. Program jadi nggak efisien, bantuan bisa salah alamat. Pusing kan? Oke, setelah lihat masalahnya yang rumit, sekarang kita intip solusinya. Pemerintah punya rencana besar yang cukup ambisius buat membereskan kekacauan data ini. Nah, ini dia solusinya. Bikin satu buku induk data nasional. Anggap aja ini semacam satu sumber kebenaran data. Jadi semua lembaga pemerintah, dari pusat sampai desa, bakal pakai data yang sama persis. Nggak ada lagi tuh versi-versian. Dan ini bukan cuma wacana loh, aturan mainnya udah jelas. Ada instruksi presiden atau Inpres. Ini tuh perintah resmi buat semua lembaga supaya kerja bareng dan gotong royong mewujudkan si buku induk data ini. Pertanyaannya sekarang gimana caranya mengubah tumpukan data yang beda-beda itu jadi satu data tunggal yang solid? Yuk kita lihat alur kerjanya. Prosesnya itu dari bawah ke atas. Jadi semua dimulai dari level paling dekat dengan kita, dari desa. Data dikumpulin, terus dikirim ke pusat. Nah di pusat ini data bakal dimasak. Maksudnya dibersihin, dicek silang, disatuin. Hasil akhirnya, satu data tunggal yang akurat dan siap dipakai untuk semua program pemerintah. Proyek sebesar ini jelas nggak bisa dikerjain sendirian. Ini butuh kerja tim yang super solid. Siapa aja sih pemain utamanya? Ini bukan proyek kaleng-kaleng. Bayangin, ada lebih dari 18 kementerian dan lembaga yang terlibat langsung. Ini benar-benar kerja gotong royong skala nasional buat merapikan data kita semua. Nah, otaknya dari semua ini adalah BPS, alias Badan Pusat Statistik. Mereka yang jadi dapur utamanya. Tugasnya mengolah semua data mentah yang masuk dari berbagai lembaga, mastiin semuanya bersih, valid, dan nyambung jadi satu data nasional yang kuat. Tapi, yang paling penting dari semua ini adalah prosesnya dimulai dari kita, dari desa. Kementerian Desa jadi ujung tombaknya. Kenapa? Karena bagus atau tidaknya data nasional nanti, itu sangat bergantung sama seberapa akurat data yang kita kasih dari level desa. Oke, kita udah bahas masalahnya, solusinya, sampai siapa aja yang kerja. Sekarang, pertanyaan terpenting. Terus, untungnya buat kita apa? Khususnya buat kita yang di desa, apa sih dampaknya? Tujuan akhirnya itu udah tertulis jelas banget di aturannya. Jadi ini bukan cuma soal ngerapihin data, tapi soal hasilnya. Gimana caranya biar setiap program pemerintah itu benar-benar terasa manfaatnya buat rakyat? Kalau kita terjemahin bahasa resmi tadi, artinya gini. Tepat sasaran itu artinya bantuan sampai ke tangan yang benar-benar butuh. Efektif dan efisien itu artinya nggak ada lagi buang-buang uang dan waktu. Terus, akuntabel itu artinya kita semua bisa ikut ngawasi uang negara itu dipakainya buat apa aja. Nah, pada akhirnya, inilah yang kita harapkan bersama. Kalau datanya udah akurat, bantuan sosial bisa lebih tepat. Pembangunan desa juga bisa lebih cerdas karena direncanain sesuai kebutuhan warganya. Dan pemerintah bisa lebih cepat tanggap karena mereka tahu persis kondisi warganya. Jadi, ini nih pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Inisiatif satu data ini bisa kita anggap sebagai fondasi. Kalau fondasi datanya udah kokoh, kira-kira beneran bisa nggak ya kita membangun Indonesia ini mulai dari desa? Dari tempat tinggal kita? Ini jadi pemikiran menarik untuk kita semua kan?